Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan, di mana kita puasa pada saat-saat seperti ini adalah puasa yang sulit bagi sebagian orang. Dan kita juga mengalami berbagai kejadian, yaitu kita mendapatkan musibah berupa wabah penyakit, yang mana penyakit ini adalah suatu teguran dari Allah yang untuk kita semuanya supaya kita bisa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata untuk mendapatkan petunjuk yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu, marilah kita berbahagia karena kita berada di bulan di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kalau kita melihat Al-Quran itu adalah suatu mukjizat Allah yang paling besar, mukjizat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita patut mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dengan datangnya mukjizat tersebut. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, sebagai pedoman hidup, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi juga sampai kelak nanti di akhirat kelak. Karena Al-Quran adalah sebagai rahmat. Allah SWT berfirman, "Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa', yaitu sebagai obat, sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu turun melainkan akan menambah, yaitu kepada orang-orang yang zalim, suatu kerugian. Maka dari itu, para pemirsa, kita mendapatkan obat yang mujarab, yaitu Al-Quran. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran dalam kesehariannya dibaca, dipahami, diamalkan, maka itu menjadi obat. Begitu juga obat ini bukan hanya obat untuk penyakit-penyakit fisik, tapi juga obat untuk penyakit-penyakit rohani. Oleh karena itu, hendaklah kita ambil Al-Quran sebagai obat dalam mengobati jiwa kita, mengobati jasmani kita. Sebagaimana ada kisah yang sahih, seseorang yang disengat, yaitu suatu binatang berbisa, maka sembuh dengan dibacakan Al-Fatihah. Maka seorang yang mengetahui ini, itu hendaklah menjadikannya Al-Quran itu sebagai bacaan. Jangan kita sekali-kali meninggalkan Al-Quran.
Karena Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita bahwasanya kalau kita meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, kita dianggap orang-orang yang tidak menghiraukan Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan atau sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga para pemirsa, kita diberi oleh Allah SWT waktu 24 jam. Maka apabila kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Mari kita di bulan yang penuh berkah ini, kita rame-rame, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau kita mau memahami, karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Sehingga para pemirsa dirahmati Allah SWT, maka waktu-waktu semacam ini hendaklah kita isi. Mungkin satu hari kita bisa membaca 1 juz. Kalau tidak mampu, kita membaca setengah juz. Kalau enggak mampu, kita bisa membaca beberapa ayat, mungkin setelah sholat subuh dan setelah maghrib. Kalau kita tidak mampu membaca sama sekali, maka kita cepat-cepat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hati kita ada penyakit yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran yang turun di bulan yang mulia ini hendaklah kita gunakan, kita baca dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada zaman wabah semacam ini, hendaklah kita selalu bertaubat, beristighfar, membanyak-banyak membaca Al-Quran, karena dengan itu pertolongan Allah akan datang kepada kita semuanya. Inilah para pemirsa, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran bagi kita semua, dan kita termasuk ahlul Quran yang mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.